Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita hari ini kembali datang kepada Tuhan dan kita bersyukur kita boleh melalui minggu yang ketiga di tahun yang baru ini. Dan kita ingin kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan kita, terutama di dalam seri Galatia. Dan hari ini di bawah satu tema, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu saya mengundang kita untuk sama-sama boleh membuka Alkitab, ataupun nanti saya juga akan menampilkan dari satu bagian ayat firman Tuhan, Galatia yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ke-26. Mari bersama-sama kita membacanya secara bergantian. Saya akan membacanya di ayat yang genap, Bapak Ibu boleh membaca di ayat yang ganjil. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ke-26. Mari kita membacanya secara bergantian, dimulai dari saya ayat yang ke-16 dan kemudian Bapak Ibu. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, berbahagialah kita yang terus merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada tema kita, yaitu hidup yang dipimpin. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang selalu memimpin di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, setiap manusia itu berada di bawah suatu kepemimpinan. Entah itu mungkin seperti yang tadi dikatakan, di dalam roh ataupun di dalam daging. Tetapi di hari ini, kepemimpinan di bawah daging itu mulai berkembang, Bapak Ibu. Di dalam zaman kita sekarang, banyak akhirnya orang-orang yang mulai berpikir bahwa kehidupan ini bisa dipimpin oleh diri kita sendiri. Dan inilah yang kita akan sama-sama bahas, Bapak Ibu. Oleh apa dan oleh siapa hidup kita dipimpin. Hari ini perkembangan dari apa yang kita lakukan itu, perkembangan dari kepemimpinan ini, mungkin saya dapat menyimpulkan di dalam dua hal hari ini, Bapak Ibu. Ada yang berkata bahwa hidup kita hari ini bisa dipimpin oleh pikiran kita. Bisa dipimpin oleh apa yang kita pikirkan, segala sesuatu itu harus masuk akal, harus rasional, harus logis, atau bahkan ada yang berkata semua itu tentang mindset. Itu sebuah istilah yang mungkin lagi viral begitu ya. Ini semua tentang mindset, apa yang kita miliki di dalam pikiran kita. Maka akhirnya ini berkembang kembali menjadi orang berkata, ya kita itu hidup harus pikir yang positif-positif lah. Kita positif thinking aja, segala sesuatu dibawa kepada yang positif aja. Atau sekarang juga muncul istilah baru, yaitu growth mindset. Jadi
pemikiran kita itu sebenarnya bisa terus dikembangkan dan harus terus dikembangkan di dalam kehidupan kita. Maka kita sebagai orang-orang tidak boleh stuck pada satu titik. Kita harus terus berkembang. Nah, ini sebuah istilah yang sedang viral begitu ya di dalam dunia Gen Z atau generasi di bawah lagi. Nah, kemudian ada juga yang berkata bahwa hidup kita itu justru harus dipimpin dengan perasaan kita, dengan apa yang kita rasakan, emosi kita, hati kita, dengan apa yang mood kita hari ini. Maka Bapak Ibu, banyak yang hari ini mungkin kita melihat anak-anak muda menjadi mager, aduh nggak ngerasa hari ini pengen ngapa-ngapain, pengen rebahan aja, mager deh. Karena tergantung dengan moodnya hari ini, pengennya seperti apa. Nah, tetapi kalau kita melihat kedua hal ini yang berkembang, kita akan melihat bagaimana pikiran dan perasaan ini sebenarnya berpusat kepada manusianya. Lalu apa masalahnya Bapak Ibu? Kalau kita pikirkan kembali, ketika kita hidup dipimpin oleh pikiran kita. Ketika ada satu permasalahan hidup datang, dan permasalahan itu tidak dapat kita selesaikan. Karena di dalam sebuah permasalahan banyak faktor yang kita kadang tidak bisa tahu. Ada fakta-fakta yang tidak bisa kita kendalikan, ada fakta-fakta yang tidak bisa kita ketahui. Lalu bagaimana kita bisa mengendalikan hal tersebut dengan pikiran kita? Sedangkan masalahnya tidak selesai, kita sudah pikirkan dengan berbagai macam cara, tapi tidak selesai, dan akhirnya kita jatuh kepada anxiety, kecemasan yang berlebihan, overthinking. Kemudian juga, positive thinking Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir hari ini, oke, baik, gak apa-apa kita memikirkan segala sesuatu yang baik-baiknya saja, ke arah yang positifnya saja lah, ada hal yang buruk, gak apa-apa lah, mungkin ini ujian dari Tuhan, positif. Tapi, ini juga bisa jatuh kepada yang namanya toxic positivity, yaitu di mana kita mulai menyangkal hal-hal buruk yang terjadi, kita mengabaikan hal-hal yang buruk, dan kita memandang sepenuhnya hanya kepada hal yang baik. Akhirnya apa? Ada hal-hal di dalam diri yang kita sangkali, ada keburukan-keburukan yang kita abaikan, dan ini menimbulkan masalah lain. Atau mungkin ketika kita hidup di dalam sepenuhnya pikiran kita, akhirnya kita memakai kehidupan ini dengan standar kita, yang mungkin menjadi orang-orang yang perfeksionis, harus sempurna sesuai dengan apa yang kita inginkan. Akhirnya kita tidak melihat dan mengasihi orang lain, yang kita lihat hanya standar yang kita punya di dalam kehidupan. Kemudian bukan hanya itu Bapak Ibu, tapi bukankah pikiran kita juga mudah untuk ditipu? Ketika kecil, mungkin kita pernah hidup dengan tahayul-tahayul, mitos-mitos yang terjadi. Oh, kalau di bawah jam 6, jam 7 malam, kita sudah tidak boleh main lagi di luar rumah. Kenapa? Nanti takut diculik oleh setan. Mungkin Bapak Ibu pernah hidup di dalam pengetahuan itu. Dan ini membuat pikiran kita, membuat kita, oke, berarti kalau nanti setelah jam 6 kita tidak boleh keluar rumah. Padahal apakah benar itu? Kalau jam 6 di luar rumah pasti diculik oleh setan? Bukan. Dan bukankah Bapak Ibu ketika kita melihat Adam dan Hawa juga jatuh di dalam dosa karena apa? Karena pikirannya itu ditipu dengan fakta yang diputarbalikkan. Ketika Tuhan berkata semua ini pohon boleh dimakan buahnya, hanya satu yang tidak boleh, tetapi justru apa yang iblis katakan? Bukankah Tuhan berkata semua ini tidak boleh, tetapi hanya satu yang boleh kamu makan? Dan ketika Tuhan berkata, kamu akan mati ketika makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, tapi apa yang iblis katakan? Kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi sama dengan Allah. Bukankah ini fakta yang diputar balik yang membuat pikiran kita menjadi kebingungan, dan akhirnya bagaimana kita bisa dikuasai atau dipimpin oleh sesuatu yang mudah ditipu itu Bapak Ibu, pikiran kita. Perasaan juga sama. Perasaan ini sangat bergantung dengan situasi, dengan keadaan, mudah berubah-ubah, tidak konsisten bukan? Dan permasalahan yang muncul apa? Ya tadi Bapak Ibu salah satunya, mageran. Bayangkan setiap kita hari ini hidup dipimpin oleh perasaan kita bekerja sesuai dengan moodnya kita. Hari ini saya nggak mood kerja, udahlah nggak usah kerja. Tapi saya tetap harus dapat gaji. Bagaimana jika semua orang punya pemikiran seperti itu Bapak Ibu? Apa yang akan terjadi? Atau bahkan sisi ekstrimnya di dalam hidup dipimpin oleh perasaan, artinya perasaan adalah hal yang utama, maka perasaan saya itu harus divalidasi oleh orang lain. Perasaan saya harus diakui oleh orang lain. Ini yang terjadi. Lalu bagaimana? Bapak Ibu kalau suatu hari
Misalkan saya ya, ini tidak benaran, ini hanya contoh. Misalkan suatu hari saya berkata, Bapak Ibu, saya merasa bahwa diri saya adalah perempuan. Itu yang saya rasakan, dan Bapak Ibu juga harus mengakui perasaan itu. Bagaimana Bapak Ibu? Padahal kita tahu, Bapak Ibu melihat bahwa saya adalah laki-laki, tetapi kan perasaan yang harus divalidasi, yang harus diakui. Inilah kehidupan yang akhirnya kita melihat di dalam perasaan itu mudah diombang-ambingkan oleh banyak hal, dipengaruhi oleh banyak hal, dan kita tidak bisa hidup di dalam perasaan saja Bapak Ibu. Lalu kita juga melihat itu yang Alkitab katakan, bahwa pikiran kita pun harus terus diperbarui, dan perasaan kita pun dari dalam, di dalam Markus 7 ayat yang ke-21 berkata, sebab dari dalam, dari hati, timbul segala pikiran yang jahat. Kita melihat bagaimana Alkitab sendiri berkata, pikiran kita, perasaan kita, ini perlu terus untuk diperbarui, bahwa hati kita juga sudah tercemar oleh yang namanya dosa. Dan bagaimana kita membiarkan diri kita hari ini dipimpin oleh sesuatu yang sudah tercemar. Maka Alkitab memberikan satu cara lain, jalan lain, diagnosa yang lebih tajam Bapak Ibu. Alkitab berkata bahwa manusia yang telah jatuh di dalam dosa tidak pernah benar-benar dapat menguasai dirinya sendiri. Baik di dalam pikirannya sendiri, di dalam perasaannya sendiri. Maka itu, Paulus khususnya di dalam kitab Galatia mengajak kita bukan hanya untuk memiliki gaya hidup di dalam roh, tetapi sedang mengingatkan kita kembali siapa yang menguasai dan mengarahkan kehidupan kita hari ini. Karena itu Paulus tidak berkata sesekali saja ikuti dengan apa yang roh inginkan. Sesekali saja hiduplah di dalam roh. Tetapi ini sebuah perintah yang terus-menerus harus kita lakukan. Yaitu hiduplah oleh roh. Maka kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Apa sih maksudnya dari Paulus ketika berbicara hidup oleh roh? Kita akan membahas satu ayat. Kalau Bapak Ibu bisa membacanya, mari kita membacanya bersama-sama di ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu, di dalam yang Paulus katakan, kita ingin melihat dulu apa sih keinginan roh dan keinginan daging itu, kenapa sampai ini bertentangan. Paulus juga menjelaskan hal ini di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Roma. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, Paulus menjelaskan bagaimana keinginan daging itu adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dari sini kita dapat melihat ada suatu hal yang bertentangan, yang berbeda. Tetapi menariknya kalau kita melihat di sini bukan berkata tentang bagaimana kita punya keinginan daging atau punya keinginan roh. Tidak. Tetapi di sini yang menjadi objek adalah daging itu sendiri dan roh itu sendiri. Kalau kita melihat yang memiliki keinginan itu adalah daging dan adalah roh. Di sini Paulus ingin mengajarkan, bukan berkata berarti kita sebagai manusia hari ini, kita dapat memilih di dalam kehidupan sehari-hari, kita ingin hidup entah itu di dalam roh, atau kita ingin hidup di dalam daging. Kita tidak berdiri pada posisi yang netral, dapat memilih dengan bebas. Ini bukan tentang kecenderungan kita, yang kadang-kadang mungkin suka berbuat dosa, tapi juga ingat Tuhan. Tapi ini berbicara tentang dua kuasa yang saling bertentangan, yang terus menuntut kepemimpinan atas hidup manusia, Bapak Ibu. Bapak Ibu, manusia yang telah jatuh di dalam dosa, telah kehilangan kemampuannya untuk dapat memimpin dirinya untuk hidup benar. Tanpa karya Roh Kudus, kita tidak akan bisa memilih. Kita itu ibarat seperti pasien yang sedang tidak sadarkan diri, yang sakit dan tidak bisa memutuskan untuk sembuh atau tidak. Kita membutuhkan dokter yang mengambil alih dan melakukan sesuatu buat kita. Maka Bapak Ibu, di sini permasalahannya bukanlah soal tekad kita, bukan soal keinginan kita, bukan soal
kedisiplinan kita, bagaimana kita membiarkan diri kita hidup di dalam roh. Karena kalau kita dapat menyelesaikan permasalahan daging hanya dengan kita bertekad dengan segiat-giatnya, dengan kita mendisiplin diri kita sampai mati-matian untuk hanya hidup bagi Tuhan di dalam roh, maka Bapak Ibu, Yesus tidak perlu turun dan tidak perlu datang ke dalam dunia ini. Karena dengan diri kita sendiri, dengan tekad diri kita sendiri, kita dapat hidup di dalam roh. Tapi tidak. Di sini Paulus ingin mengajarkan, makanya di bagian yang kedua, di ayat yang ke-17b itu, Paulus itu berkata, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Karena ini ada dua kuasa antara daging dan roh yang terus berusaha untuk menuntut kepemimpinan atas hidup kita. Maka Bapak Ibu, kita sadar kalau kita bisa hidup di dalam roh, itu bukanlah hasil kekuatan kita, bukan hasil tekad kita, bukan hasil kedisiplinan diri kita, tetapi hidup yang dipimpin oleh roh adalah sebuah pemberian daripada Tuhan kita. Adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap kita yang sudah dipersatukan bersama-sama dengan Kristus. Kalau hidup ini adalah roh, adalah anugerah, hidup oleh roh adalah anugerah, maka bagaimana kita bisa mengenali hidup yang benar-benar dipimpin oleh roh atau tidak? Paulus kemudian menjelaskan di bagian yang kedua, di ayat yang ke-19 sampai ke-23. Di sana Paulus sedang membandingkan dua hal. Mungkin ini contoh konkret daripada kehidupan daging, keinginan daging itu sendiri dengan keinginan roh. Di sana Paulus memaparkan begitu banyak perbuatan daging yang sudah kita baca di sana di dalamnya, dan Paulus membandingkan perbuatan daging itu dengan satu hal yang menarik, yaitu sebuah buah roh di sana. Nah, Bapak Ibu, kehidupan atau ilustrasi penggambaran tentang buah itu juga ada banyak di dalam Alkitab. Salah satunya, ketika Yesus sedang berbicara dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi di dalam Matius, Yesus berkata bahwa kita itu dapat mengenali orang dari buahnya. Yesus berkata, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, dan sebaliknya, pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah baik. Tetapi dari buahnya lah kita mengenal mereka. Ini berbicara tentang orang. Ataupun di dalam Alkitab lain kita dapat melihat bagaimana Tuhan itu memakai metafora-metafora penggambaran kita itu seperti sebuah pohon yang hidup di tepi aliran air. Ataupun ada buah-buah yang kita hasilkan. Mengapa kita perlu Paulus itu memakai sebuah ilustrasi tentang buah di dalamnya? Maka tanda hidup yang dipimpin oleh roh bukanlah kita menjadi manusia yang sempurna secara tiba-tiba, yang tidak lagi berdosa, yang suci seperti malaikat, tetapi kita berproses di dalam kehidupan ini dan kita menghasilkan buah. Maka Bapak Ibu, di dalam menghasilkan buah ada beberapa tanda yang perlu kita pahami dan mengerti. Yaitu yang pertama, ilustrasi atau penggambaran tentang buah, ini artinya ada sebuah pertumbuhan yang terjadi. Dan pertumbuhan ini terjadi secara organik dan bukan mekanik. Ini sebuah istilah yang saya pakai dari Profesor Senjaya dan juga Pastor Michael Chris Dion. Sebuah istilah yang ingin menggambarkan bersama-sama kepada kita bagaimana kehidupan kita adalah sebuah proses pertumbuhan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, pertumbuhan yang organik, kalau kita tahu, kita suka bercocok tanam, pertumbuhan organik itu adalah sebuah pertumbuhan yang terjadi dari dalam diri dan muncul hingga keluar. Sedangkan pertumbuhan yang secara mekanik, yaitu secara yang dibuat-buat, itu dari luar ke dalam. Gitu ya Bapak Ibu. Dan ini menunjukkan bahwa kehidupan yang dipimpin oleh roh, itu akan selalu menghasilkan buah yang bukan dibuat-buat oleh diri kita, tetapi pertumbuhan yang natural dari kehidupan yang diubahkan oleh roh. Saya ingin memberikan sebuah contoh bagaimana kedua hal ini bisa terjadi Bapak Ibu. Misalkan, kita akan melihat beberapa masalah, salah satunya, ketika kita misalkan kecanduan.
Kecanduan apa? Scrolling IG, atau misalkan scrolling TikTok, kita menghabiskan berjam-jam di dalam hidup kita untuk scrolling, dan kita sadari ini sesuatu yang tidak baik dan membuat kita harus berubah. Oke, akhirnya kita berusaha untuk melakukan sebuah perubahan. Kita ingin bertumbuh kepada arah yang lebih baik. Apa yang kita lakukan? Kita akhirnya lakukan dengan menguninstall aplikasi kita membuat pengaturan waktu, membatasi aplikasi itu hanya bisa dibuka selama 2 jam dan sebagainya. Oke, mungkin itu bisa kita lakukan. Baik. Kemudian, misalkan, kalau bukan tentang kecanduan, tetapi misalkan, di dalam kita hidup sebagai keluarga, kita ingin anak kita berubah. Sebagai orang tua, kita ingin memiliki anak kita bertumbuh kepada arah yang baik. Kita ingin dia memiliki kebiasaan yang baik. Lalu bagaimana caranya? Misalkan salah satunya adalah kita ingin anak kita setiap pagi bangun bisa membereskan tempat tidurnya, kemudian merapikan tempat tidur. Kita ingin berdoa, mengajaknya untuk saat teduh dahulu ketika bangun berdoa. Apa yang lalu kita lakukan supaya anak kita bisa berubah? Oke, kita mulai membuat aturan-aturan baru di dalam rumah. Kalau pagi-pagi, yang pertama kali harus kita lakukan adalah bangun tidur. Lalu suatu hari kita melihat anak kita tidak berdoa. Apa yang kita lakukan? Kita mulai menghukum kalau ada kesalahan, ada hal-hal yang tidak sesuai. Kemudian mungkin ini juga berlaku terhadap ketika kita memiliki pasangan, suami atau istri atau pasangan, pacaran. Kita ingin tentu pasangan kita berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Lalu bagaimana solusinya? Kita mulai mengajak pasangan kita untuk ikut ke dalam kelas-kelas di dalam gereja, seminar-seminar konseling tentang perubahan, tentang komunikasi. Tapi tanpa disadar ketika kita menjalani kehidupan, kita mulai menuntut. Kita mulai marah, mulai kecewa ketika pasangan kita tidak dapat memenuhi apa yang kita inginkan. Bapak Ibu, dari daftar yang tadi saya sudah sebutkan, ketika kita melakukan sesuatu, ada tidak perubahan? Tentu ada. Mungkin kita mulai bisa mengurangi kecanduan kita. Ada perubahan perilaku yang terjadi. Pasangan kita, anak kita mulai berubah kok. Mulai doa, mulai baca Alkitab saat teduh pagi hari. Pasangan kita juga mulai berubah perilakunya sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi itu hanya perilaku dari luar. Tapi kita tidak tahu bagaimana di dalam hati yang terjadi. Kita tidak tahu, mungkin akhirnya anak kita mulai sakit hati, mulai kesal dengan tuntutan-tuntutan yang ada, mulai marah, pasangan kita juga kecewa, kelelahan dengan apa yang kita inginkan. Kemudian diri kita, mungkin kita bisa berhenti dari kecanduan tertentu, tapi akhirnya karena kekuatan kita menggantinya bukan dengan kepada Kristus, tapi dengan hal-hal yang lain. Oke, saya berhenti kecanduan scrolling TikTok, tapi akhirnya saya senang dengan belanja online. Oke, saya sudah tidak belanja online, tapi akhirnya saya senang apa? Saya senang untuk beli makanan. Akhirnya hanya mengubah perilaku, tapi tidak menyelesaikan masalah yang sejati. Kita hanya mengubah dari satu masalah kepada masalah yang lain, Bapak Ibu. Dan inilah sebuah contoh perubahan yang dari luar, yang mekanik, yang terjadi. Maka Bapak Ibu, perubahan mekanik itu terjadi dari luar ke dalam dan akan selalu menghasilkan sesuatu yang mati, yang tidak baik di dalam. Tetapi kalau kita melihat pertumbuhan di dalam tumbuhan, mereka mengambil zat-zat dari tanah, mereka memakainya di dalam diri mereka mulai bertumbuh dari dalam, dari batang yang menebal, ranting-ranting yang mulai bertumbuh, daun, berbunga, dan berbuah. Mereka bertumbuh sehat dan menghasilkan sesuatu yang hidup, Bapak Ibu. Maka kita dapat melihat bagaimana pertumbuhan dan perubahan di dalam Tuhan itu terjadi dari dalam. Dan siapa yang dapat mengubah? Yaitu hanya Roh Kudus, hanya Allah yang dapat mengubah. Kemudian ketika perubahan itu terjadi secara organik, maka akan mengikuti satu sifat satunya lagi, yaitu sifat yang holistik, yang menyeluruh, bukan sebagian. Di sini kita dapat melihat bagaimana Paulus menggunakan kata buah roh, bukan buah-buah. Di sini secara spesifik Paulus menggunakan satu kata yang tunggal, bukan jamak. Dia memakai kata buah ini satu.
Mungkin kita dapat melihat buah ini sebagai memiliki 9 rasa atau 9 sisi yang berbeda, tetapi ini adalah sebuah kesatuan. Dan setiap orang yang berubah, yang hidup di dalam roh, akan memiliki buah ini, Bapak Ibu. Buah ini bukan menjadi satu bagian yang kita terima dan kita hidupi. Setiap kita yang hidup di dalam roh Allah, kita akan memiliki seluruh keutuhan dari buah ini. Kita tidak bisa berkata bahwa saya memiliki damai sejahtera, tapi saya tidak memiliki kemurahan. Ternyata damai sejahtera yang kita miliki bukanlah damai sejahtera, tapi hanya keinginan diri yang menghindari konflik atau cuek. Jadi kelihatannya orangnya tidak bermasalah. Atau kita tidak bisa berkata kita memiliki sukacita, tetapi kita tidak memiliki kesetiaan. Kita tidak bisa berkata kita punya kesabaran, tapi tidak dengan kemurahan. Kita mungkin melihat ada orang yang sabar yang jarang sekali marah, tetapi ternyata ketika marah meledak-meledak. Atau ternyata memendam di dalam hati dan akhirnya tidak memiliki damai sejahtera. Maka kita melihat buah roh yang hanya sebagian-sebagian ini bukanlah buah roh, tapi ini hanya temperamen manusia biasa yang sudah dicemari oleh keberdosaan kita. Tetapi buah yang sungguh-sungguh, buah roh itu sudah diberikan oleh Tuhan kita dan kita pasti memilikinya. Maka ini akan mengubah bagaimana cara kita hidup. Baik ketika kita di dalam relasi kita, di dalam emosi kita, apa yang kita inginkan. Ini terjadi perubahan ini bukan hanya di dalam kehidupan pelayanan kita ketika kita diubahkan, kita hidup di dalam roh, oke saya ingin melayani, hanya kehidupan pelayanan saja yang berubah. Tapi ketika kembali ke rumah kita menjadi manusia yang lama. Maka tidak jarang Bapak Ibu, suami istri yang melayani melihat suaminya pelayanan atau istrinya pelayanan di gereja, tapi ketika di rumah melihat suami yang berbeda, yang suka marah-marah, berkata kasar, bermain tangan, ataupun hal sebagainya Bapak Ibu. Tapi kita melihat bagaimana perubahan yang Tuhan berikan, itu perubahan yang pasti akan menyeluruh. Seperti pohon tidak bisa berbuah, hanya ia inginkan batangnya dan buahnya, tapi tidak memiliki daun. Atau ia hanya ingin berubah di akarnya dan di daunnya, tapi tidak, batangnya kecil. Tidak bisa Bapak Ibu. Perubahan ini akan menyeluruh secara natural, karena yang mengubah bukanlah diri kita sendiri yang memilih, tapi Tuhan yang mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita perlu bertanya sungguh-sungguh, bagaimana kehidupan kita bersama dengan Tuhan kita? Apakah Injil itu, firman Tuhan itu, sungguh-sungguh mengubah arah hidup saya secara utuh, atau hanya masih sebagian-sebagian? Dan kita perlu mengingat Bapak Ibu, bukan kita yang membawa perubahan tersebut, tapi perubahan itu hanya datang daripada Tuhan yang mengubah hati. Bukan berarti kita menjadi orang yang pasif, kita menjadi orang yang tidak melakukan apa-apa, membiarkan Tuhan yang melakukan semuanya, tidak. Tapi Tuhan juga bisa memakai kita untuk melakukan perubahan. Tetapi yang mengubah itu bukanlah tindakan kita, tetapi Tuhan yang dari dalam hati mengubah kita. Maka sekarang kita tahu, jika hidup dipimpin oleh roh adalah sebuah anugerah, dan hidup yang dipimpin oleh roh akan menghasilkan buah. Lalu bagaimana prosesnya ini terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita membaca satu ayat, Galatia 5 ayat yang ke-24 bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu, ketika Paulus berkata daging di sini, ini bukan hanya berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang kelihatan berdosa, tetapi ini sedang berbicara tentang arah hati manusia, arah hati kita yang terus mencari pemuasan di luar daripada Tuhan. Maka itu proses yang perlu kita jalani adalah pertama, merefleksikan diri kita sendiri. Di dalam refleksi ini kita berusaha untuk mengidentifikasi, melihat dan membongkar berhala-berhala yang ada di dalam hati kita. Karena inilah inti permasalahan dari kehidupan di dalam daging, yaitu dosa bukan hanya tentang melakukan apa yang salah, tetapi tentang bagaimana kita menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita dengan hal-hal yang fana, dengan hal-hal yang sementara di dalam dunia ini. Daging selalu mendorong kita untuk mencari rasa aman,
untuk mencari identitas-identitas atau penerimaan, mencari pengakuan-pengakuan, kekuasaan, untuk mencari kontrol di dalam apapun yang kita lakukan. Dan kita menggantikan posisi Tuhan itu dengan diri kita sendiri, dengan orang lain di sekitar kita. Dan Bapak Ibu, apapun yang kita andalkan selain daripada Tuhan kita di dalam kehidupan ini, yang memberikan kita rasa aman, rasa damai, nilai diri, itulah berhala di dalam kehidupan kita. Dan seringkali berhala ini bukan hal-hal yang jahat, tapi bisa hal-hal yang baik, tapi hal-hal baik yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kita. Keberhasilan kita, keluarga kita. Ketika keluarga menjadi tujuan di dalam hidup kita, kita mulai mencari penerimaan melalui keluarga kita. Kita merasa image keluarga kita harus baik supaya orang bisa menerima dan mengakui kita. Kita mulai mengatur keluarga kita, mengontrol sedemikian rupa anak-anak kita supaya menjadi hal yang seperti yang kita inginkan. Tapi tidak sadar menimbulkan sakit di dalamnya. Kemudian pelayanan merupakan hal yang baik, tapi kita bisa mulai menjadikan itu tujuan di dalam kehidupan kita, dan kita mulai mencari pengakuan, penerimaan, pujian di dalam pelayanan kita. Dan maka hal-hal ini pun, hal-hal yang baik pun bisa menjadi berhala di dalam kehidupan. Itulah mengapa kita terus perlu merefleksikan di dalam kehidupan kita untuk menolong kita kembali kepada jalur. Tanpa refleksi Bapak Ibu, kehidupan kita mungkin hanya bergeser 1 derajat. Hari ini kita tidak merasakan perubahan itu karena sangat kecil. Tetapi kalau kita berjalan 1 derajat terus, hari demi hari sampai ke depan, kita akan melihat bahwa kita sudah tidak berada pada jalur yang tepat. Maka Bapak kita perlu berhati-hati juga dengan yang namanya kesibukan. Kesibukan dapat mematikan waktu kita untuk refleksi, untuk memikirkan kembali apa yang kita jalani di dalam kehidupan kita dan membuat kita berjalan tanpa sadar. Karena itu, hidup di dalam roh selalu dimulai dengan refleksi yang jujur. Apa yang hari ini sebenarnya menguasai hati saya? Apa yang sebenarnya di dalam hidup ini begitu menghabiskan tenaga saya? Apa yang paling saya takutkan kehilangan hari ini? Yang kalau kehilangan itu, saya mungkin akan hancur. Saya akan kehilangan harga diri. Saya akan kehilangan penerimaan dari orang lain. Apa yang hari ini kita takuti untuk kehilangan? Dan kemudian, apa yang paling menyerap waktu, pikiran kita, emosi kita hari ini yang terus kita kejar di dalam kehidupan kita? Mungkin itu adalah berhala di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membongkar berhala-berhala ini? Kita terus ditarik jatuh di dalam kedagingan kita terus ditarik oleh keberdosaan kita, berhala-berhala kita. Lalu dari mana kuasa untuk kita dapat mengubah kehidupan kita? Maka disinilah ketika kita sudah memandang kepada diri kita, saatnya kita memandang kepada Kristus. Kepada apa yang telah Ia lakukan. Yesus datang ke dalam dunia karena Ia tahu Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak dapat menyelesaikan masalah berhala kita sendirian. Yesus tahu kita adalah orang-orang yang lemah, yang terus terpesona dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini, yang mudah sekali untuk menggantikan posisi Tuhan dengan hal-hal yang lain di dalam dunia. Harta kita, keluarga kita, pelayanan kita. Yesus tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita sudah belajar di dalam minggu lalu, Yesus sudah memerdekakan kita, tapi dengan sendirinya kita kembali memasang kuk perhambaan itu kepada diri kita. Kita jatuh berkali-kali ke dalam lubang yang sama, ke dalam dosa yang sama. Oleh sebab itu, Yesus harus datang. Dia Allah yang adalah roh itu, mengambil rupa daging untuk datang ke dalam dunia. Allah yang tadinya tidak terikat oleh apapun karena Dia adalah roh, tapi Ia memilih untuk datang diikat di dalam daging, dan bahkan Ia harus masuk ke dalam pencobaan di dalam daging. Ia mengalami yang namanya penderitaan. Ia mengalami yang namanya pengkhianatan oleh orang-orang terdekatnya. Ia mengalami yang namanya kesakitan, kelaparan di dalam daging.
Ia yang harusnya duduk di surga, mendapatkan segala kemuliaan dan kehormatan, tapi justru datang di dalam segala kerendahan dan kehinaan. Ia datang Bapak Ibu untuk menunjukkan kepada kita bagaimana hidup di dalam roh itu. Dan inilah perbedaannya dengan kita. Ia hidup di dalam daging, tetapi ia tidak dikuasai olehnya. Ia tetap hidup di dalam roh itu. Dan inilah yang Allah lakukan. Bukan hanya menunjukkan kepada kita bagaimana hidup di dalam roh, tetapi dia juga memberikan kehidupannya itu bagi kita, kepada kita, dengan mati di atas kayu salib. Maka Bapak Ibu, di atas kayu salib kita dapat melihat bagaimana Yesus datang. Dia merengkuh segala kegagalan kita. Ia memeluk segala kegagalan kita. Mengambil segala dosa-dosa kita. Yang terus kita lakukan, yang menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia mengambil segala penyelamat-penyelamat palsu di dalam hidup kita. Dan ia menanggung semua akibat daripada dosa-dosa itu di atas kayu salib. Dan bukan hanya menanggungnya, tetapi ia menggantikan segala kegagalan, dosa-dosa kita, hati kita yang sudah rusak oleh dosa itu, dengan hati yang baru, hati yang cinta akan Yesus. Supaya hari ini kita dapat terus memandang kepada Yesus. Kita tidak lagi memandang kepada hal-hal yang ada di dunia ini, tapi kita dapat memandang kepada Yesus. Dan bukankah ini kasih yang begitu indah, yang luar biasa yang Ia berikan di dalam kehidupan kita. Kasih apa yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan, penerimaan, itu semua Ia berikan di atas kayu salib. Ia menunjukkan Ia menerima diri kita yang berdosa, yang gagal ini. Ia memberikan rasa aman di dalam dirinya yang tidak pernah berubah, yang selalu sama setiap hari, yang setia di dalam kehidupan kita. Dan ia memberikan Roh Kudus kepada kita. Ia tidak membiarkan kita untuk hidup sendiri. Ia tidak membiarkan kita berjalan sendirian, tapi ia menemani kita, memimpin kehidupan kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Sehingga hari ini kita sama-sama dapat berkata, Bapak Ibu. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Maka hari ini kita belajar, jika kita jujur Bapak Ibu, masalah terbesar di dalam hidup kita itu selalu bermula dari dalam hati kita. Karena itu kita terus membutuhkan juru selamat. Dan di sanalah datang Yesus Kristus yang memberikan dirinya untuk menebus dosa kita, untuk mematahkan kuasa dosa atas hidup kita, dan memberikan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Dan Yesus memberikan dirinya supaya kita tidak lagi mencari hidup di luar daripada Tuhan kita. Yesus Kristus datang supaya kita dapat hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Yesus datang supaya kita terus bertumbuh, dapat bertumbuh menuju kepada kemuliaannya. Amin. Mari kita kembali menundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa. Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kami dan bahkan berkorban bagi kami. Tuhan, Engkau tahu kami, anak-anak-Mu, seringkali masih hidup di dalam daging itu. Kami masih jatuh di dalam kedagingan itu, kami menggantikan Engkau dengan berhala-berhala di dalam hidup kami. Tapi ya Tuhan, biar apa yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib, apa yang telah Engkau lakukan di dalam hidup kami, memberikan nyawa-Mu bagi kami, terus boleh menolong kami untuk melihat bahwa Engkau satu-satunya Allah yang mengasihi kami, dan kami menemukan segalanya di dalam Engkau. Dan biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami, senantiasa menuntun kami
untuk boleh hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami, inilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.